Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la shabiha lah wa la mathila lah wa la nidda lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Lawa'inahu wa ja'al qamariya wa habiban asariya salatan wa salaman ala nabiyyina wa rasulina al-karim wa huwa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Ihsan rahimahumullah, mari kita awali bacaan kita kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang merupakan menceritakan tentang sejarah apapun yang terkait dengan Rasulullah, karya Imam At-Tirmidzi yang disebutkan dalam beberapa literatur hadis Rasulullah, dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini adalah babun maja'a fi sifati sayfi Rasulullah, bab tentang sifat dari pedangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diceritakan oleh sahabat Anas bin Malik. Karena kubai'atu sayfi Rasulullah min fiddatin. Qabi'ah, maka kerangka atau tempat pegangan pedang, itu apa namanya, tempat pegangan pedangnya Rasulullah itu terbuat dari perak. Nanti nama-namanya itu banyak. Yang terkenal itu Zulfikar, pedang tapi dinamakan seperti halnya manusia, yaitu Zulfikar. Ada pedangnya lagi namanya apa? Dan Rasulullah ini punya banyak pedang. Kemudian juga dari An Sa'id bin Abil Hasan Al-Basri, ya, sama riwayatnya sama, ya. Dari bin Abdullah bin Sa'id An-Jaddihi qala, Abdullah bin Sa'id dari kakeknya, beliau menceritakan, ya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Makkah, Rasulullah ketika masuk ke kota Makkah pada waktu Yaumal Fathi, pada hari penaklukan Fathu Makkah, wa ala sayfihi dhahabin wa fiddatin, dan pedangnya pada waktu itu terbuat dari emas dan perak. Ada istilah pedang emas dan pedang perak. Di pas penaklukan tahun ke-10 Hijriah. Jadi pada waktu era Haji Wada. Qala talibul fasa'altuhu anil fiddah. Lalu kemudian ada seseorang bertanya terkait dengan perak itu. Faqala, lalu menjawab si ini periwayatnya ini, ya, Abdullah bin Sa'id, bahwasanya yang terbuat dari perak itu adalah gagak pedangnya Rasulullah. Nah, pedangnya Rasulullah ini terbuat, siapa yang membuat? Nanti ada dalam hadis yang ke-102 ini, ya, diceritakan dari Utsman bin Sa'ad an Ibnu Sirin. Beliau mengatakan, "Sana'tu sayfi ala sayfi Sumrah bin Jundab." Bahwa saya, ya, mempunyai pedang yang pedangnya itu mirip dengan pedangnya
Sumroh itu mempunyai pedang yang mirip dengan pedangnya Rasulullah. Sumroh bin Jundab itu siapa? Sahabat Rasulullah yang berasal dari Ansor, dari yang di Madinah, dan pernah mengikuti semua perang yang ada dalam Rasulullah, pernah diikuti kecuali perang Badar. Karena perang Badar itu masih kecil. Dia mulai perang ketika perang Uhud umurnya 15 tahun. Setelah itu tidak pernah beliau itu absen dalam setiap jihad yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya kalau dalam sejarah itu perangnya yang diikuti Rasulullah itu namanya Huswah. Kalau yang tidak diikuti Rasulullah namanya Masyurah kalau nggak salah ya. Jadi ada perang yang diikuti Rasulullah namanya Huswah, perang. Dan ada yang tidak diikuti oleh Rasulullah. Ada perang yang tidak diikuti Rasulullah. Di antaranya adalah perang Mu'tah. Ya. Nah, Sumrah bin Jundab ini merupakan sahabat Rasulullah yang dia nggak pernah absen. Pokoknya Rasulullah ini dia selalu ada. Dia perintah Rasul dia akan ikut dalam setiap perang. Sumrah bin Jundab. Dan Sumrah bin Jundab ini merupakan sahabat Rasulullah yang menegakkan benar. Dan beliau orang yang paling benci kepada orang-orang Khawarij. Orang Khawarij ini orang yang merasa benar sendiri. Zaman muncul di zaman sahabat Ali bin Abi Thalib yang sudah terorganisir. Dan itu pun sudah muncul di zaman sahabat Abu Bakar. Contohnya ya seperti Musailamah Al-Kadzab ini ya sebenarnya pemimpin Nabi palsu ya, dia ada benih-benih orang Khawarij karena merasa apa yang dia lakukan paling benar. Dia nggak mau zakat karena konon perintah zakat hanya untuk Rasulullah. Rasul meninggal ya zakat nggak perlu ya, karena perintah zakat hanya untuk Rasul. Maka Musailamah ada dinasehatin jangan begitu, kamu nanti bisa kufur dan kafir ya. Dia nggak mau, tetap ini benar ya. Dan itu sudah terorganisir di zaman Baghdad sahabat Ali bin Abi Thalib ya, di bawah pimpinan Abdurrahman bin Muljam. Makanya ini kita jangan sampai seperti itu ya. Makanya sikap kita itu dalam beragama itu harus wasatiyah. Wasatiyah itu ya moderat lah, toleransi ya. Wasatiyah ini sebagaimana firman Allah surat Al-Baqarah ayat 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Orang yang moderat ini takunu syuhada'a ala nas wa yakunu rasul alaikum syahida ya. Jadi kita nggak boleh orang yang hulu, iyyakum wal hulu, hendaklah kalian meninggalkan perilaku fanatisme dalam masalah agama. Karena perilaku ini biasanya dilakukan oleh orang-orang Yahudi, sehingga mereka sampai sekarang fanatisme agama itu timbul dari orang Yahudi yang kadang diikuti oleh orang-orang Islam. Dia mengatakan bahwa tafsirnya dia benar. Ya, jadi kalau kadang-kadang kan tafsir itu kan salah satu pendapat ya, memahami sebuah agama. Sama seperti orang berfikih itu bermadhab. Ada madhab Hanafi, ada madhab Maliki, ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali ya. Mungkin kita ada punya madhab tarjih gitu ya. Lalu kalau tafsir sama, ada tafsir miliknya Bapak Imam, kalau sahabat tafsirnya Abdullah bin Abbas. Kalau tafsir yang sekarang ada tafsir Jamasari, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, kadang-kadang berbeda-beda ketika memahami tentang ayat-ayat Al-Quran dan juga tentang syarah dari hadis. Makanya kita ada manhaj namanya manhaj tarjih dan tajdid. Itu upaya untuk apa? Untuk melakukan moderasi dalam
agama. Ini yang sering diwati-wati disampaikan oleh Ketua Umum. Saya juga Pak Sekretaris Umum Pak Mufti. Nah, Samrah bin Jundab, ya Sumroh, ada yang mengatakan Samroh, ada yang mengatakan Sumroh. Sumroh bin Jundab ini gak suka sama orang yang merasa paling benar. Ya. Makanya orang Khawarij dia kalau ada orang Khawarij langsung dia bunuh. Itu zaman waktu itu orang Khawarij melakukan pemberontakan sehingga banyak yang terbunuh. Wa za'ama Sumroh annahu sona'a sayfu ala sayfi Rasulullah. Dan Sumroh itu menganggap bahwa pedangnya itu ya, mirip dengan pedangnya Rasulullah, padahal pedangnya Rasulullah itu wakana Hanafiyan dibuat oleh suku yang ada di Madinah namanya suku Hanafi. Ya, di sini diceritakan ini. Wa ma'na Hanafiyan ay ala hayati suhu suyufi Bani Hanifah. Jadi pedangnya Rasulullah ini dibuat oleh suku Bani Hanifah, merupakan seorang kabilah yang paling bagus membuat pedang. Ya. Wa kanu ma'rufin bi husni sina'ati as-suyuf. Ya. Ini merupakan kabilah yang sangat bagus terkenal dalam membuat pedang. Ya, zamannya Ken Arok ya berarti empu gadling gitu lah. Ya. Kalau zaman sekarang wis ora zaman gawe pedang. Sekarang udah kalah sama pistol. Ya, kalau zaman dulu ya seperti itu. Ya. Jadi pedang ini menjadi salah satu kebanggaan. Karena orang dulu mereka masing-masing punya berlomba-lomba untuk memperbanyak pedang di rumahnya masing-masing. Sehingga Rasulullah itu termasuk kolektor pedangnya begitu sangat banyak. Orang Indonesia ya kita kadang ini suka menggambar pedangnya Rasulullah, tapi kemudian dijadikan apa? Raja. Ini yang kadang kemarin saya teliti ya nulis itu kan rajanya pakai bahasa Arab gitu ya. Contohnya ini saya teliti ini orang Pekalongan ini. Ini pedagang Pekalongan ini rata-rata rajanya ini. Nah, ini dia menganggap ini pedangnya sahabat Ali yang berasal dari Rasulullah yang namanya Zulfikar. Ada gambar ini macan namanya Asadullah ya, karena menisbatkan kepada Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, ini ada tulisannya begini, man kuntu maula ba'da Ali maula. Barang siapa yang menjadikan aku sebagai pemimpinnya maka Ali adalah pemimpin. Ini raja ini biasa dipasang di atas dagangannya. Nah, saya suatu saat masuk ke salah satu warung bakso. Ini bukan baksonya enak. Saya nggak tahu. Di atas saya lihat gambar itu ya. Makanya kemudian saya foto ini warungnya saya foto ya di atas. Di depannya ini ada warung petuk namanya bambu petuk. Bambu petuk itu kan buat istilahnya pengelas ya. Jadi ternyata orang mayoritas Pekalongan ini biasanya dagang biar pakai wajah, biar dia sugesti, tidak ada persaingan dan supaya banyak orang datang. Tapi ketika saya makan di situ, habis makan langsung kayak mual. Ada energi apa itu? Batin saya berterima mati saya. Kok yang lain enak-enak saja, kok saya mual gitu. Apakah ini ada yang haram, ada yang apa? Saya kadang begitu, Pak, saya nggak tahu ya. Mencium sesuatu yang mungkin haram itu tiba-tiba mual. Teman saya ketika di Hongkong itu sama teman dakwah, ketika mencium aroma bakso babi itu merasa nikmat, karena konon lemak babi nikmat sekali katanya. Tapi saya mual, ya.
baunya itu membuat tidur saya bangun, ya. Oh jadi mual begini ada apa? Ya saya juga gitu. Kadang ketika makan di suatu warung, ya saya menganggap itu ya biasa-biasa saja. Tapi ketika habis makan kok merasa kayak mual gitu. Ini ada apa ini? Kadang-kadang saya mikir gitu. Jangan-jangan ya itu tadi perutnya sensitif pada hal-hal yang haram. Semoga begitu gitu. Nah ini warung, ya. Jadi dia itu mengilustrasikan ini nih, saifnya Rasulullah, ya, yang bermata dua. Ya, di sini kan dikatakan ada gambarnya ini kan bermata dua ini, 1, 2, ya. Jadi dia itu mengumpamakan dan mengimajinasikan sebuah hadis seperti ini lalu kemudian digambar, ya. Wah ini orang hebatnya, orang Indonesia. Lalu kemudian dia pasang untuk apa? Untuk membawa apa? Penglaris. Ya, gitu. Ya. Kalau ditanya dasarnya apa mungkin? Ya hadis tuh, ya gitu. Ala saya Rasul. Nah, ya kalau panjenengan nggak usah lah begitu-gitu lah. Ya. Yang biasa-biasa saja. Kalau iklan ya lewat medsos gitu ya, sesama jamaah masjid ya, khawatir keberkahannya hilang. Ya mungkin bisa jadi laris, bisa jadi tidak, tapi yang kadang tidak bisa kita ini kan keberkahannya. Keberkahan dalam hal apa? Dalam hal rezeki. Sedikit nggak apa-apa, yang penting berkah itu aja. Apalagi banyak yang berkah. Nah kemudian yang berikutnya, bab berikutnya adalah babun maja'a fi sifati darai Rasulullah, bab tentang baju besinya Rasulullah. An Abdillah bin Zubair, an Abi, an Jaddi, an Abdillah bin Zubair, ya, an Zubair bin Awam, ya, dari Zubair sahabat Zubair bin Awam. Ini konon sahabat Zubair bin Awam ini masih saudara sepupu dengan ibu Siti Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Sahabat Abu Bakar sama Awam ini ya dibilang kakak beradik gitu ya, sama-sama anaknya Abu Bakar. Kalau nggak salah begitu. Ya. Ada ikatan saudara sepupu sahabat Zubair bin Awam. Kalau beliau menceritakan karena ala Nabi yaumul Uhud dan Rasulullah ini ketika pada waktu perang Uhud itu mempunyai 2 lapis baju besi. Ini kalau kita lihat hadis ini orang akan bertakon-takon ya. Rasulullah itu kan dekat sama Allah. Lah buat apa ketika perang pakai baju besi? Ya tinggal saja minta ya Allah, tolonglah aku ya, seluruh panah, tombak yang masuk ke saya ditangkis sama malaikat Jibril, kan gampang. Ya kan? Doa begitu kan mudah lah bagi Rasulullah. Loh, kenapa Rasulullah harus pakai pakaian besi? Baju besi yang berat. Ini merupakan ajaran kepada kita bahwa siapapun itu orangnya, bagaimanapun Rasulullah adalah sebagai nabi, sebagai rasul, tapi beliau sebagai manusia. Ya, yang sama seperti kita. Ya. Artinya bahwa usaha beliau itu merupakan usaha yang muktasab. Tidak hanya usaha langit, bukan hanya dagangan pusat. Ya. Tapi beliau merupakan sama seperti kita nek kepengen laris dagang, ya usaha, punya modal, punya strategi bisnis, lalu ngomong sama orang saya punya usaha, lalu kemudian doa, kan begitu. Tidak hanya sebatas doa tok, tiba-tiba rezeki datang. Ya, ini kan Rasulullah begitu ngajarin kita itu nggak sebatas dagangan pusat tok gitu. Ya, kalau hanya dagang pusatnya hanya khusus dengan Rasulullah. Mungkin sama orang-orang ulama yang dekat. Nah kalau kita ini kan orang pinggiran kita itu, orang akar rumput, ya, yang alhamdulillah masuk
surga sampai pelipiran surga bi alhamdulillah, apalagi masuk ke dalam surga Allah. Ya. Jadi Rasul mengajarkan kepada kita terkait dengan apa? Ilmu muktasab. Ya. Ilmu untuk usaha. Bahwa orang mencapai kesuksesan itu karena apa? Usaha. Ya. Dengan apa? Dengan keringat. Bukan hanya simsalabim, abrakadabra, hanya kun fayakun tok, tidak sebatas itu. Ya. Walaupun Rasulullah dekat dengan Allah, ini ngajarin kita ini sebenarnya. Ya. Makanya kenapa dalam konsep beragama kita itu ada bayani, burhani dan irfani. Tidak selamanya itu irfani itu. Tiba-tiba orang itu punya karomah, punya mukjizat yang tiba-tiba datang, diantem orang pasar bedok, diapa iki, ya karomah. Tidak semata-mata itu, tapi juga harus punya penjagaan diri, punya kemampuan bela diri, punya kecerdasan otak, bagaimana bisa mengolah produk yang mentah menjadi produk yang layak untuk ekspor. Itu namanya apa? Burhani. Kemarin saya menyimak debat cawapres itu ya kadang, oh ini yang ilmunya mereka para cawapres, ilmunya burhani. Biar supaya Indonesia hebat itu ya ilmu itu ilmu burhani, ilmu ebat. Ya. Ilmu yang harus bukan simsalabim. Ya. Jadi namanya Rasulullah tuh ngajarin kita itu apa? Burhani dengan otak. Jangan sebatas hanya pemahamannya itu hanya pokoknya tentang Quran, pokoknya tentang Sunnah. Tapi harus dipahami Quran dan Sunnah itu harus ditafsirkan, harus disyarat dengan ilmu pengetahuan. Nanti kalau udah goblok kita itu, ya bodoh. Ya, makanya harus ada burhani. Makanya betul Tarjih itu ketika mengemukakan suatu fatwa pendapat itu dengan ilmu pengetahuan, ya jangan sebatas gitu di zaman Rasul pokoknya nang kono nang kene, tidak boleh begitu. Zaman sudah berubah, abadnya sudah 21. Ceramah juga harus sudah ini jangan menggunakan kayak gini, ya ini nggak tahu masuknya kemana, ke YouTube apa ke Facebook ini masuk. Ya. Zaman Rasul tidak ada, ya. Sekarang ada, itu kan metode burhani. Biar orang yang tidak datang, yang ada di tempat lain mendengarkan. Ini ada yang setia mendengarkan tuh yang teman ini udah orang teman saya orang di daerah Sumatera Selatan. Saya nyimak tadi Ustaz, ya wis kamu. Ya kan seluruh dunia tahu. Nih Rasulullah punya 2 baju besi, fanahatilah sofra. Pada waktu itu beliau mau naik ke sebuah batu. Falam yastati, karena begitu beratnya baju besi itu Rasulullah nggak sanggup untuk menahan, untuk membawa. Fa'akada Tolha tahu, lalu kemudian Tolha dodok, Tolha bin Zubair. Ya, berarti saudaranya si Zubair itu, Abdullah bin Zubair. Dia dodok, lalu kemudian duduk, naik di punggungnya Tolha, keinjak berarti si Tolha itu. Ya biar Rasulullah bisa naik ke atas batu. Wasoi dan Nabi, lalu kemudian Rasulullah naik ke punggungnya Tolha atas tawa ala sohro, sampai beliau sampai ke atas batu pada waktu perang Uhud. Ya, lalu kemudian riwayat hadis ini mengatakan sami itu Nabi, lalu Rasulullah bersabda, saya mendengar Rasulullah bersabda aujabat Tolha, saya telah ditolong oleh si Tolha. Nah, jadi ini baju besi. Bahkan Rasulullah dalam sebuah hadis ada bab dalam fikih itu bab tentang ar-rohan. Rohan itu gadai. Rasulullah itu pernah tidak punya bahan makanan pokok berupa gandum. Beliau pengen mau beli, nggak punya duit. Yang di rumah hartanya hanya baju besi. Lalu kemudian beliau menggadaikan baju besinya itu kepada seorang Yahudi namanya Abu Sa'id, ya, dengan harga sekian. Kalau sekarang mungkin Saudi real, ya mungkin dulu namanya dinar. Nah, sampai Rasulullah meninggal dunia, beliau belum bisa membayar gadainya itu.
diketahui oleh menantunya namanya Ali bin Abi Thalib, suaminya si Fatimah Zahra. Lalu kemudian Ali ini yang membayar dari gadenya Rasulullah. Kan jadi kan utang cuma ada gade. Makanya sekarang yang namanya pegadian itu sudah membuka pegadian syariah. Karena ngikuti apa? Ngikuti bab dalam fikih namanya babu ar-rohan. Hadisnya terkait dengan Rasulullah pernah rohana darah baju besi kepada seorang ya. Jadi bab muamalah. Karena ini masuk pada bab muamalah. Nah kemarin saya sempat pelatihan tentang apa? Tentang praktek muamalah syariah dari MUI. Ya, ternyata bab muamalah syariah termasuk bank syariah ini ya sulit juga konsep hukumnya dalam Islam. Harus menghafal kaidah fikih, usul fikih, hadis, pendapatnya ulama, tabiin, wah jebule aku wis tuwa ya. Daya hafalnya udah menurun. Jadi agama ini ternyata ya sulit juga lulus sampai 3 kali ya. Pertama nggak lulus, kedua nggak lulus, ketiga baru lulus. Wah itu baru ini terkait dengan apa aspek syariah dalam perbankan syariah al-bulugh al-namiyah. Jadi memang sekarang bank-bank yang berlabel syariah itu dari MUI sudah dinyatakan halalan thayyibah karena sudah ada lisensi halal dan itu karena aspeknya muamalah. Nah, memang terkait dengan masalah akadnya ribet Pak. Saya juga kadang ya Allah belajar syariah ini ribet juga. Ya banyak nanti kalau belajar itu enggak mas. Ya ini baru tentang bab muamalah, baju besinya Rasul. Kemudian dari Sa'id bin Zaid menceritakan anna Rasulullah kana alaihi yaum Uhud dar'an qad dhahara bainahuma. Rasulullah itu punya baju besi ya. Dipakai dua-duanya, yang ditampakkan kepada orang pada waktu itu pun pada waktu itu beliau sempat hampir terbunuh kalau tidak ada tameng hidup dari para sahabat. Yang sekarang itu kalau di Bukit Uhud itu ada salah satu celah di antara batu yang ada di Uhud itu menjadi tempat persembunyiannya Rasulullah. Rasulullah kan sempat ditombak, dipecah, dipanah, tapi ada tameng hidup. Padahal beliau pakai baju besi yang jumlahnya banyak. Baju besinya sempat pecah. Kemudian tang ininya apa? Namanya apa? Helm, baja, topi bajanya itu sempat pecah. Dan gigi gerahamnya Rasulullah juga berdarah, bahkan pecah. Ya. Ini luar biasa. Sudah memakai pakaian ya. Ini kan ngajarin kita itu ya terkait dengan masalah apa? Ilmu tentang ilmu burhani, ilmu pengetahuan. Kalau Muhammadiyah nggak usah perlu diajari. Sudah banyak universitas ya. Banyak profesor yang ngajarin tentang ilmu burhani. Burhan itu biasanya ilmu eksakta itu ya. Ahli kimia, ini kan ilmu burhan ya. Kemudian insinyur ya. Kelemahan kita itu nanti terkait dengan irfani dan bayani yang perlu banyak. Karena bayani ini ilmu pokok, pesantren kita masih kurang ya. Irfani terkait dengan masalah apa namanya spiritualitas kita juga mungkin ada kelemahan, ya perlu diperbanyak lagi. Dengan apa? Banyak kajian, ya. Biar spiritualitas kita jalan. Ya. Nah, kalau burhani nggak usah ini lagi, nggak usah diajari lagi. Jadi di sini kan mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah itu adalah orang yang kalau ingin supaya ya, selamat dari urusan duniawi, ya safety-nya harus banyak. Seperti itu pertahanan
Ya, berarti kalau dalam konsep nasional ya, pertahanan nasional ya, berarti kalau Indonesia mau kuat ya harus punya bom nuklir lah, kira-kira begitu. Jangan mengandalkan doa, ya. Karena doa itu ada nuklir di atas ya tetap baik ya kita. Ya, mau Saudi yang punya Makkah dan Madinah saja hanya mengandalkan doa, di situ loh, ya rudal sekat bisa masuk. Itu pun saja bisa masuk ke Riyadh dulu waktu perang Irak. Dia harus mendatangkan ratusan ribu tentara Amerika, ya, di Dahran. Jangan dikira Saudi yang mendatangkan itu bukan tentara Islam, ya, bukan OKI yang didatangkan Amerika, ya. Di Dahran Riyadh itu ratusan ribu sampai sekarang tentara Saudi Arabia. Ya, itu fakta bukan mitos, ya. Nah, itu jadi mengajari kepada kita tentang ilmu tentang Quran. Mulai hadis berikutnya, babun maja'a fi sifati mihfari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab, ya, terkait dengan, nah ini yang tadi saya ceritakan, topeng, bukan topeng, penutup, berarti helm, dia buat perang, topi baja, ya, atau menjadi penutup kepala Rasul. Yang pada waktu itu baja belum ditemukan, tapi pakainya besi. Diceritakan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu ketika masuk ke Mekah, tadi yang saya ceritakan, ya, Fathu Makkah. Ya. Jadi Rasulullah ini ya hajinya hanya 1 kali. Cuma pertanyaannya hajinya beliau apakah tamatu, apakah haji ifrad atau qiran, ya. Itu perlu pembahasan secara fikih. Wa alaihi mihfarun. Nah, beliau pada waktu itu memakai, ya, peci yang terbuat dari besi, ya. Mihfarun ada keterangannya di sini. Qadirul basu tahtal qolan suah. Jadi ada semacam besi, ya, yang dikaitkan di bawah ini. Berarti bukan kayak sorban, tapi sorbannya besi. Ya, mungkin ini mengantisipasi kalau seandainya ada pedang ke kepalanya bisa sampai, ya, kayak tentara itulah. Ya, kalau tentara itu kan pakai baja itu, ya, topi baja. Ya. Kalau kena peluru ya temping, ya gitu lah sampai matinya. Fakila lahu hadza Ibnu Atam muta'alik bi istaril Ka'bah. Nah, pada waktu itu ketika masuk ke Mekah, ya, di Ka'bah itu sembunyi ada seseorang namanya Ibnu Khattal. Saya tadi termasuk mencari-cari siapa itu Ibnu Khattal, ya. Ibnu Khattal ini adalah seseorang yang dia adalah sangat memusuhi Islam. Wa kana qad iltadda al-Islam ba'da an katabal wahya. Setelah dia murtad, dulu pernah menulis wahyu Allah, lalu dia murtad. Wa qatala musliman, dan dia membunuh seorang muslim. Yahdimu lima asyarahun nabi ala shadaqah, karena orang Muslim ini diutus Rasulullah untuk minta zakat sama si Ibnu Khattal. Ya. Ini anak buahnya Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Dan dia sangat benci dengan Rasulullah. Nazala manzilan wa amarahu ayat bahati san wa isnau ta'ala sumana fastaqullah farsafa'ata faqul tuhu. Ya. Intinya pada waktu itu adalah Rasulullah itu memerintahkan kepada Ibnu Khattal ini untuk dibunuh. Ya. Wakilah mutabiasan wakola bunuhlah. Ya. Rasulullah ini kan orangnya sebenarnya kan rahim, penyayang. Tapi kenapa dalam orang ini dia enggak mau? Karena pengkhianat. Ya. Dia sudah dekat dengan Rasul, tiba-tiba dia mengkhianati Rasul. Ya. Sehingga istilah kata itu tiada ampun lagi, ya. Dan saya cari juga tadi Ibnu Khattal ini, ya. Ibnu Khattal seorang dari 4 penjahat
Kalau diceritakan di sini 4 penjahat yang sangat memusuhi Islam, makanya tidak mendapatkan pengampunan dari Rasulullah. Jadi ada 4 penjahat. Yang pertama ada namanya Khuwairis bin Nuqaid, ada Abdullah bin Syarah, dan Mukais bin Sababah. Ya. Nah, dari 4 penjahat itu ada yang namanya Abdullah bin Syarah masuk Islam. Ya, akhirnya kemudian dia selamat dari hukuman. Nah, Ibnu Khattal tidak mau masuk Islam. Salahnya kan ini. Padahal pada waktu itu banyak berkeliaran para penjahat yang sebenarnya mereka takut kepada Rasulullah. Di antaranya siapa yang terkenal? Si pembunuhnya Hamzah. Ya. Wahsy. Ini Wahsy takut banget. Makanya tidak mau masuk Islam sebenarnya. Tapi karena ketakutan, konon dalam cerita itu dia terkencing-kencing, ya, ngatek nguyuh, istilah kata itu kepuyuh-puyuh karena banget udine. Akhirnya entah terpaksa atau tidak dia masuk Islam, ya mungkin akhirnya jadi ikhlas masuk Islam. Akhirnya dia punya komitmen, saya besok akan membalas keburukan saya dengan kebaikan. Dia telah membunuh Hamzah sebagai seorang yang terbaik. Lalu kemudian ketika Rasulullah meninggal, perang lawan Musailamah al-Kadzab zaman era Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, maka dia adalah pembunuhnya Musailamah al-Kadzab. Dia merasa puas, saya telah membunuh orang yang terbaik dan telah membunuh orang yang terjahat. Ya, impaslah, dia nggak stres lagi. Itu namanya Wahsy. Ya, Wahsy sempat masuk Islam, tapi kalau yang ini Ibnu Khattal nggak mau masuk Islam. Sampai kemudian muta'alliqun bi istaril Ka'bah. Dia sembunyi di dalam Ka'bah. Ka'bah itu kan dalamnya kan mirip ruangan-ruangan seperti itu. Ya. Jadi Ka'bah itu yang kita lihat sekarang ini kan Ka'bah yang sudah berulang-ulang dibangun kembali. Dan pernah hancur itu Ka'bah di zaman Khalifah Yazid yang pada waktu itu terjadi perang saudara antara Zubair bin Awam dan Yazid. Kena manjanik. Manjanik itu ya semacam batu besar, hancur Ka'bah. Tapi kok nggak ada ababil gitu ya? Mungkin karena yang menghancurkan sesama Islam. Ada orang perlu pakai ababil. Dibangun kembali. Jadilah sekarang ini. Hancur 2 kali sudah kalau kita lihat sejarah. Yang mungkin karena waktu sudah bisa, mari kita tutup dengan sambil-sambil baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku berkata astagfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.